ada kecewa. Kecewa kenapa? Sama siapa? Ya. Jadi kecewanya dalam artian karena ini memang hak prerogatifnya Pak Presiden, tapi yang kebetulan diucapkan itu adalah Hasto sama si Limbong ini kan korupsi ini dua-duanya nih. Kasus korupsi di mata ya? masyarakat ya. Korupsi. Loh kok Pak Presiden ngomong itu? Nah, di akar rumput terjadilah gejolak. Ya kan, sampai ada orang memprediksi, wah ini akan pecah nih, kan begitu kan? Padahal tidak ada. Oh enggak? Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sehati. Saya jamin itu. Tidak ada perpecahan di antara ini. Jadi orang memprediksi, wah ini pecah kongsi nih. Jadi pemberian amnesti maupun abolisi terhadap musuh-musuh Jokowi tidak menyakiti hati Pak Prabowo. Pak Prabowo Jokowi maksud lain. Ini bicara masalah penegakan hukum. Ya buktinya yang dikasih amnesti, yang dikasih apa? Si Limbong juga masih nuntut. Tapi Anda bilang tadi akar rumput. Terima kasih. Akar rumput kaget. Akar rumput kaget karena apa? Kecewa? Pecah di bawah? Pak Prabowo, Presiden pernah mengucapkan kita berantas tuh korupsi. Sampai ke ujung dunia. Tapi tiba-tiba Pak Presiden kita memberikan amnesti dan abolisi ke dua orang ini. Tidak layak menurut Anda? Tidak layak harusnya gitu. Di mata akar rumput tidak layak. Benar. Jangan menghakimi akar rumput menurut Anda. Menurut Anda yang ditanya bukan di mata. Enggak, ini saya di mata Anda aja, jangan karena kita pelaku, Bu. Ya sudah di mata Anda aja. Menurut Anda bagaimana? Yang ditanya Anda kok bukan akar rumput? Maksudnya apa yang ditanya tuh? Kan ditanya tentang kasus Tom Lembong. Ya kan Anda bilang kan kalau saya analisa ini penegakan hukum. Presiden yang bicara pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang mau dibenahi di negara ini. Apa itu yang dibenahi? Masalah hukum juga masih carut-marut kok. Carut-marut? Masih carut-marut. Selama 10 tahun kemarin carut-marut? Masih, pokoknya hukum itu perlu penegakan itu. Ya kan? Saya setuju. Cukup. Ya, carut-marut masih ya. Ada yang bilang mafia hukum dan segala macam. Nah, jadi tolong diluruskan. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan bahwa Prabowo sama Pak Jokowi pecah kongsi, bohong itu. Nggak ada. Solid. Ya kan, ini satu kesatuan. Termasuk Gibran dan segala macam. Tapi Anda bilang tadi Anda mempertanyakan, di akar rumput mempertanyakan tindakan Prabowo memberikan amnesti maupun abolisi. Sekarang sudah mulai memahami. Apa yang Anda pahami? Dipahami oleh rakyat. Oh iya ya, ternyata Pak Prabowo sama Pak Jokowi satu kesatuan. Pak Prabowo ini kelanjutan dari pembangunan itu. Apalagi Gibran ada di sana. Jangan dibikin masalah. Orang bawah saya bisa katakan kepada akar rumput, jangan dibikin masalah. Nanti Anda juga membuat pecah belah ini. Ya, orang senang. Nah ini ya, jadi saya menganggap bahwa ini kita melihat ke depannya Pak Prabowo itu akan kita menunggu nih seperti apa. Oke. Itu. Mas Hendarsam, disampaikan tadi bahwa sempat terjadi kekecewaan di akar rumput. Pak Nurman, Anda nanggapinya gimana? Kenapa Presiden memberikannya baru sekarang amnesti maupun abolisi terhadap Thomas Lembong maupun juga kepada Hasto yang sama-sama terkait dalam kasus korupsi? Itu kan semua nggak ujuk-ujuk. Jadi kan kalau kita merujuk ya kan, kalau semua literasinya lengkap ya kan, bahwa amnesti ya, wacana amnesti itu sudah lama, udah dari awal pemerintahan Pak Prabowo ya. Pak Supratman, Menkum kita sudah menggagas mengenai masalah itu untuk memberikan amnesti kepada 44.000 orang, ya kan? Yang kemudian itu secara administratif baru bisa dilaksanakan di 1178, termasuk 2 orang ini. Jadi poin pertama bahwa ini bukan ujuk-ujuk. Yang kedua, apakah ini hanya yang mendapatkan privilege ini hanya orang-orang yang elit, tokoh-tokoh elit saja, Tom Lembong saja? Tidak. Karena tidak, tapi dari sekian banyak yang dipilih mereka gitu loh. Iya, kan makanya saya tanya kan sekian banyak kan, itu 2, ya kan? Ada 6 orang aktivis GAM tidak bersenjata, 6 orang lagi. Ada tahanan narapidana berusia 70 tahun, banyak yang ke atas. Ada, ini orang kecil loh, ya kan. Kemudian, ya kan, ada orang yang sudah sakit, ada sampai HIV segala macam yang harus dirawat di luar, tidak bisa dirawat di dalam. Apakah itu orang elit? Bukan, ya kan. Dan masih banyak yang lain, ya kan. Nah itu satu. Yang berikutnya, saya harus katakan, maka saya tadi
dengar nih, waduh, serangan saling serang. Makanya saya agak sedikit miris bahwa saya pengen jelaskan bagaimana sih sebenarnya posisi politik dan mazhab politik Pak Prabowo itu, ya kan? Kalau dilihat di sini kan ya, lawan politik, ya kan? Nah, kita itu, ya kan, boleh berlawanan. Berlawan itu berhadapan-hadapan, artinya dalam suatu kontestasi, pertandingan itu berlawanan, tapi bukan bermusuhan. Tapi yang kita lihat sekarang, kita ini bermusuhan sekarang. Aroma permusuhannya jelas sekali, ya kan? Hitam dan putih, ya kan? Pokoknya yang itu salah, ini benar, begitu juga sebaliknya. Okay. Ini yang ingin dikikis oleh beliau, bahwa Pak Prabowo adalah presiden bukan hanya untuk kader Gerindra, dia adalah presidennya Wiz Khalifa, presidennya Respon, presidennya Freddy Manik, presidennya Anies, presidennya Hasto, presidennya Bu Megawati, Presiden Jokowi SBY, juga. dan presidennya Jokowi. Beliau berada di atas itu semua. Itu mazhab politik beliau. Oke, Nah, tapi benarkah memang abolisi maupun amnesti ini diberikan untuk kesatuan bangsa? Tapi kenapa baru diberikannya sekarang? Kemarin-kemarin kemana saja? Misalnya kepada Loh, Satom Lembong belum jadi mengajukan. presiden Pak Prabowo. Ya kan, Nah, kemarin kan ada pengajuan di Memang pra-peradilan sekarang misalnya ada. gitu. sekarang pertanyaannya, ya kan, hukum acara itu sudah mengatur pembelian abolisi dan amnesti itu memang menjelang hari kemerdekaan kan Iya. gitu, ya kan? siap. Jadi memang momennya memang di situ. Oke, Ya kan, baik. dari sisi hukum acara memang seperti itu, jangan Oke. ditafsirkan beda. Kalau Nah, amnesti udah, ya, kalau amnesti enggak. udah ya. Abolisi Udah ya. enggak? Kalau abolisi- Udah, saya kasih tahu lagi nih. Oke. Saya kasih tahu lagi ya. Monggo. Anda sekali macam ngomongin Lis, ngomongin Lis Sungkarisma, ngomongin Egy Sujana, saya ini pengacaranya beliau sampai saat ini. Lis Sungkarisma almarhum, saya masih pengacaranya. Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo dan Pak Dasko untuk membebaskan dia. Sampai dengan saat ini. Begitu juga dengan Egy Sujana, statusnya masih tersangka. Begitu juga untuk almarhum Bu Rahmawati. Saya adalah koordinator dari 450 orang kerusuhan di Bawaslu. Yang pada saat ini beberapa yang dibebaskan. Waktu itu syaratnya 2. Saya pelaku sejarah, Pak Dasko pengen pada saat itu bernegosiasi, kan kemudian bicara dengan polisi. Syaratnya 1, ya kan? Bang Dasko, kita bisa bebaskan ini, ya kan? Kalau pelaku terduga ini tidak membawa senjata. Tidak membawa senjata artinya kita anggap salah tangkap. Oke. Itu kita proses. Banyak yang kita bebaskan. Yang lain nggak ada yang nongol. Yang nongol cuman kita. Yang nongol, saya kasih tahu ini fakta ya. Kita bisa buat buku ini. Yang nongol pada saat itu ada teman-teman dari FPI karena anggotanya ada yang kena, teman-teman dari Muhammadiyah karena memang ada anggotanya juga yang kena, dan kemudian dari advokat Oke. kita terakhir pada nongol. Sisanya partai politik cuma dari Gerindra yang ada. Oke, Itu baik. fakta, nggak bisa dibantah. Baik, Prof. Lali, menurut Anda bagaimana ada pemberian amnesti maupun abolisi? Apakah kira-kira ini akan mengganggu hubungan antara Jokowi dengan Prabowo? Kalau dikatakan mengganggu, kayaknya tidak ya. Tidak. Tapi yang harus kita ketahui, mumpung banyak mahasiswa nih, mereka harus belajar juga bahwa memang abolisi dan amnesti itu adalah hak prerogatif presiden yang dia lakukan menjadi sebuah kebijakan hukum. Dan itu diatur di pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 serta pasal 11 Undang-Undang Darurat tahun 54. Nah, artinya dia juga menjadi pertimbangan politik karena kan dibawa ke DPR. Nah, di sanalah ranah pembicaraan politik digodok. Jangan lupa ya, apa yang dikomunikasikan oleh wakilnya Pak Prabowo ketika ke DPR membicarakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini ke sana, tentu itu mengandung 3 hal. Yang pertama, substansi informasi yang dihadirkan, setting di mana informasi itu disebarkan, dan karena fungsi yang dijalankan. Jadi semuanya memang memiliki fungsi, tapi kita punya alasan tersendiri nih. Karena negara kita itu tidak menganut sistem hukum, sistem demokrasi yang mutlak seperti yang dikatakan oleh Montesquieu dan J.J. Rousseau. Jadi kalau Montesquieu dan J.J. Rousseau mengatakan pemisahan kekuasaan, kalau kita kan pembagian kekuasaan, jadi dilunakkan. Dengan hal itulah orang-orang yang menjadi elit politik harus bersikap. Nah, ketika ini dilakukan di masa Pak Prabowo, itu pertimbangannya yang dikatakan demi masyarakat, mungkin memang Pak Prabowo ingin merangkul semua hal yang bertentangan. Tapi kalau dikatakan juga menjelang 17, biasanya diumumkan saat 17 Agustus gitu loh, ya. Nah, jadi memang ada pertimbangan hukum dan pertimbangan politik yang dilakukan, yang intinya Pak Prabowo ingin membuat
suasana menjadi smooth. Kan ada beda antara abolisi dan amnesti. Kalau amnesti itu perbuatan itu ada tapi dihentikan. Kalau abolisi kan perbuatan itu dianggap tidak ada. Dan diberikannya pas berkaitan dengan kemarin ada acara PDP juga begitu. Apakah Ya. itu ada kaitannya di Bali kemarin? Ya, kita kan tahu relasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga sudah jauh hari. Ada dulu 2009 ada Megapro gitu kan. Dan kita selalu membaca juga hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi mungkin ya baik-baik saja. Jadi tanda petik nih mungkin. Jadi sengaja saya katakan mungkin supaya memancing juga ini pernyataan dari pendukungnya Pak Jokowi. Di luar sana saya dengar di perbincangan di kelas-kelas politik. Kebetulan juga saya membaca semua analisa politik orang. Kebetulan saya sudah 15 tahun jadi narsum di Kompas TV ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bisa jadi karena kan tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Masyarakat menginginkan Pak Prabowo memang lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Meskipun tidak secara drastis ya. Tapi mungkin pelan demi pasti. Karena karakter kepemimpinan Pak Jokowi sama karakter kepemimpinan Pak Prabowo juga beda gitu loh. Tiap pemimpin mulai kita lihat saja dari awal pemimpin. Dari Bung Karno sampai seterusnya. Sampai Jadi Anda melihat memang Presiden Prabowo juga memang ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi? ada keinginan, harus. Ada keinginan. Malah menurut saya harus. Supaya dia punya identitas tersendiri sebagai pemimpin. Tapi ada keinginan nggak dari Prabowo-nya? Itu pertanyaan saya. Ya saya pikir ada. Oke, baik. Nanti Karena kita Pak lanjutkan. Jokowi ingin punya nama Jokowi, Pak Prabowo ya namanya Baik, Pak baik Prof. Prabowo. Leli, gitu. kita lanjutkan nanti. Sekarang kita bergabung dengan salah satu penerima amnesti kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, ada Sugi Nur Raharja. Selamat malam, Gus Nur. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Insya Allah. Gus, saya langsung to the point aja ya, nggak apa-apa. Soal pemindahan podcast ijazah palsu Jokowi saat itu, Anda merasa jadi korban political trial atau bukan? Iya, 1.000.000% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Kenapa Anda merasa begitu? Kenapa Anda merasa Anda sebagai korban? Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis. Saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos, pengajian-pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi sekarang setelah menerima amnesti, apa rencana Anda? Apa yang akan dilakukan, Gus Nur? Nah, jadi begini, sebelum saya bahas masalah itu, Mbak. Jadi saya menyempurnakan tadi, Bang Rismon dan teman-teman tadi itu. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Ya, Oke. jadi Kita fokus di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. ya saya amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga tetap saya syukuri. Terima kasih Pak Prabowo. Sekecil apapun nilainya tetap saya syukuri. Paling tidak saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak setiap bulan kan. Tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada nilai apa-apa. Saya sudah menjalani hampir 4 tahun. Jadi menurut Anda saat Anda mendapatkan amnesti juga merasa politis ini? Ya sangat politis. Ini kan ada 1.000 lebih yang diberikan amnesti. Ya. Tentu sekian persen ada yang benar-benar keadilan, benar-benar hukum, ya kan? Oke. Tapi tentu ada yang sekian persen itu ya 1.000% politis. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo karena ini feeling saya, ini apa ya? Analisa saya. Jadi kalau dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan Pak bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam.
Oke. Itu. Jadi kan saya boleh pendapat seperti ini. Tadi di sebelahnya pendukung Pak Jokowi tadi ngomong seperti itu, boleh toh kita hargai. Oke. Saya juga boleh berpendapat seperti ini. Gitu. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Oke, Gus Nur, saya punya Analisa pertanyaan ke Bapak-bapak Gus Nur tadi, sekarang. analisa saya yang benar. Oke, Gus, saya punya pertanyaan. Sekarang ini juga ramai soal kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh Roy CS. Tanggapan Anda gimana? Dilaporkan Jokowi, maksud saya, sorry. Terhadap Iya, Roy terus Suryo. berjuang, enggak apa-apa. Terus berjuang. Walaupun kalah menang nanti biar hukum Tuhan, hukum Allah yang memutuskan. Terus saja berjuang, Bang Rismon, terus berjuang. Sebagaimana saya dulu juga berjuang selama 10 tahun. Jadi gini, Mbak, saya sempurnakan. Saya ini dilaporkan oleh orang yang sama sekali tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Nggak pernah ketemu Pak Jokowi, nggak pernah menghadap Pak Jokowi. Dilaporkan saya. Penghinaan nama baik Pak Jokowi. Oke. Tapi diproses. Sebentar, Pak Norman. Kan gitu kan. Oke, baik, silakan, Pak Norman. Diproses, langsung ditangkap. Oke, Pak Norman, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya memahami Pak Ustadz benci dengan Pak Jokowi. Ya, sangat benci. Saya mau ngomong apa kalau orang udah benci, mau diajak ngobrol juga nggak bisa. Tidak. Ya. Tidak, saya mau tanya, saya tidak mau benci tanya. sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Tidak. Jokowi tidak lagi jadi presiden. Nah sekarang tidak. Saya tidak presidennya pernah adalah benci Pak sama Prabowo. Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo mau dikutak-kutik lagi ijazahnya? Ini pertanyaan saya. Apakah Anda mau Saya kutak-kutik tidak. ijazahnya Pak Prabowo? Itu tolong dijawab. Ini Pak ada Pak Rismon juga Saya nih. tidak. Ya kan? Ahlinya Ya, nih. saya jawab, jangan dipotong, ya. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya, bukan orangnya. Dosa kalau membenci orangnya itu. Nah, yang kedua, saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli. Saya yakin, aku yakin. Jadi tidak dikutak-kutik Ya, ya? tapi kalau dikutak-kutik. ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi. Saya sempat katakan itu di sidang, di depan Pak Hakim. 6 bulan sidang tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi tetap diputus 4 tahun. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi Anda kebijakannya. kecewa dengan sistemnya. Tahan dulu, Gus Nur, bagaimana? Bang Rismon, Seandainya sedikit-sedikit, seandainya ini, maaf ya, seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, Saya baik. nggak ada urusan Salahnya sama Pak Jokowi Gus yang Nur. nggak mau, Pak. Baik, Gus Nur, sebentar. Dipotong dulu, Bang. Gimana tanggapan Bang Rismon? Ya, Dan apa yang dialami oleh Gus Nur? Bambang Tri dan Gus Nur inilah salah satu simbol kriminalisasi di zaman Joko Widodo. Ya. Padahal fakta terbaru kita dapatkan, ya Pak, ya lembar transkrip nilai Joko Widodo itu bodong, tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada stempel. Berarti itu toilet paper itu yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Ya, di UGM kalau mau lulus maka ada lembar transkrip nilai akhir. Itu ditandatangani semua yang berotoritas, pembantu dekan, yang ditampilkan Dirtipidum kosong semua. Itu zong. Ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji tidak ada, berarti tidak pernah diuji. Skripsi tidak pernah diuji berarti tidak pernah lulus sarjana. Belum lagi ya bukti-bukti yang lain. Ya, lembar pengesahan skripsinya sudah modern. Itu semua sudah menumpuk, menggunung dan bukti-bukti itu menjadi domain publik. Begitu loh. Bayangkan ya Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara, dipidana, tetapi di pengadilan Jokowi menyerahkan apa? Fotokopi. Itulah bengisnya Joko Widodo. Oke. Memenjarakan rakyatnya. Tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya. Ini yang bengis Bang Rismon apa Bentar. Jokowi sih? Iya. Saya ngomong dulu bro. Nih. Seharusnya sebagai presiden aktif saat itu, maafkan wargaku. Jangan ribut. Ini loh ijazah asliku. Boleh saya ngomong Pak Rismon? Harusnya begitu. Contoh Barack Obama langsung ditunjukkan tuh akta kelahiran di Hawaii.
bukan Ini membicarakan bukan Amerika, warganya. Indonesia. Ya. Apa jawabannya? Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut Nggak ini perlu sih- saya jawab itu. Terus? Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara. Dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih nih? Nah, makanya saya Siapa yang bilang menghantam Joko Widodo? Rakyat menuntut ijazah yang Joko dipakai dia Widodo untuk pada capres waktu itu masih ditunjukkan presiden. ke publik. ya, Kok masih menghantam? dia dilindungin. Presiden Ya, Filipina aja sebelum jadi presiden ditunjukkan ijazahnya. Presiden India juga. Begini. Joko Widodo mana? Begini, saya tahu Anda begitu benci dengan Kok benci loh? Jokowi itu jadi presiden, nggak ada rasa Udahlah, benci. dari kalimat itu sudah benci, mengandung unsur nafsu benci, ya kan begini. Kita nggak mau ribut lah, ya kan. Sekarang sudah ada Yang paling kepolisian. menghina adalah OCCRP di Belanda sana. Ya dah. Presiden terkorup nomor 3 itu paling hina. Mereka merendahkan Joko Widodo, bukan Silakan kami. aja, silakan, ya kan. Jadi silakan aja, Bung. Jadi sekarang ini sudah masuk di kepolisian, ya biarkan aja lah ancam nanti lagi. ya. Ya. Pengadilan yang Bosan kita lihat. Oke, Iya, jadi penerima ada amnesti menceritakan itu kecewa aja. kepada Jokowi. 2 ras.